Sering nggak sih Anda ngerasa ragu-ragu pas mau beli saham? Nah, hari ini kita bakal coba singkirkan semua tebak-tebakan itu. Kita akan bahas bareng sebuah strategi yang lebih disiplin buat nemuin titik masuk yang aman dan juga terukur. Coba deh kita jujur-jujuran. Pernah kan ngalamin ini? Anda lihat satu saham lagi terbang tinggi, wih, langsung FOMO, takut ketinggalan kereta, Anda ikut beli. Ternyata itu pucuknya. Harganya langsung terjun bebas. Rasanya itu nyesek banget kan? Nah, biar nggak kejebak di situasi nyesek kayak gitu lagi, kita perlu kenalan sama yang namanya clean entry. Coba bayangin deh, sebuah titik masuk di mana risikonya itu kecil, sinyalnya jelas banget, dan yang paling penting, harga sama volume itu sejalan. Inilah kunci trading yang bikin lebih tenang, dan ini yang bakal kita kulik abis hari ini. Teori doang sih nggak cukup, ya kan? Yuk kita langsung lihat aja gimana konsep ini bekerja di lapangan. Kita bakal bedah anatomi sebuah breakout klasik, dan kita pakai saham GJTL sebagai contoh kasus pertama kita. Oke, coba perhatikan grafik GJTL ini. Lihat deh di area ini, harganya kayak lagi tidur gitu. Geraknya datar aja untuk beberapa waktu. Tapi justru fase-fase tenang kayak gini yang sering jadi panggung buat pergerakan besar berikutnya. Coba kita lihat lebih dekat. Jadi, apa sih yang sebenarnya kejadian di sini? Semuanya itu dimulai dari pembentukan basis, di mana harganya itu bergerak menyamping, seolah-olah lagi ngumpulin tenaga. Terus, jeder, terjadilah breakout. Harganya berhasil nembus ke atas. Tapi, nah ini yang penting, abis breakout, biasanya ada yang namanya pullback, semacam tes kecil di mana harga turun dikit dengan volume yang juga kecil. Momen kuncinya adalah konfirmasi, yaitu pas harga mulai naik lagi. Itu tandanya para pembeli benar-benar udah pegang kendali. Terus, kenapa titik masuk ini bisa dibilang bersih? Ada 3 alasannya. Pertama, arahnya udah jelas. Kenapa? Ya karena breakoutnya udah kejadian. Kedua, volume pas lagi pullback itu kecil banget. Ini sinyal penting, artinya nggak ada tekanan jual yang berarti. Dan ketiga, candle selanjutnya langsung bergerak naik. Nah, ini dia konfirmasi emasnya. Ingat ya, prinsipnya kita itu ikutin tren, bukan ngejar harga. Oke, breakout itu satu pola. Sekarang, kita coba lihat skenario lain yang sama kuatnya. Gimana caranya mengenali pembalikan arah atau reversal dari awal? Buat yang ini, kita pakai studi kasus saham TPIA. Coba deh, lihat grafik TPIA yang ini. Kelihatan jelas banget kan, saham ini tuh udah dalam tren turun yang panjang dan ya melelahkan lah. Terus tiba-tiba, bam, terjadi perubahan yang drastis banget. Rantai tren turunnya seakan-akan putus begitu aja. Gimana cara kita ngebaca sinyal ini? Pertama, ya jelas ada tren turun yang panjang. Terus, muncul sebuah anomali. Satu candle hijau raksasa dengan lonjakan volume yang juga masif. Ini jelas menarik perhatian. Tapi, hati-hati, disinilah jebakannya. Zona entry yang paling ideal itu bukan di candle pertama tadi, tapi justru saat kita nunggu candle kedua atau ketiga sesudahnya. Di sini nih, kesabaran jadi kunci utamanya. Nah, ini ingetin kita sama satu prinsip yang penting banget. Tunggu konfirmasi, jangan nebak-nebak di mana dasarnya. Kalau kita beli pas candle hijau pertama yang gede itu namanya untung-untungan. Tapi kalau kita nunggu candle berikutnya, itu baru namanya strategi yang terkonfirmasi. Jadi, kenapa sih nunggu itu jauh lebih aman? Ya karena candle kedua atau ketiga itu jadi bukti kalau kenaikan tadi bukan sekedar fake out atau kenaikan sesaat. Volume yang tetap tinggi juga nunjukin kalau para pembeli itu serius dan komit sama arah yang baru. Inilah cara kita biar nggak salah naik kereta. Oke, kita udah lihat 2 contoh kasus. Sekarang, yuk kita tarik benang merahnya. Kita susun sebuah kerangka kerja sederhana, pola pikir seorang pro yang bisa Anda pakai buat saham apapun. Intinya, semua itu mengerucut jadi 3 elemen. Setiap clean entry yang valid itu, tanpa terkecuali, wajib kudu mesti memenuhi 3 syarat ini. Ini dia checklistnya. Nomor 1, arah yang jelas. Mau itu bentuknya breakout, reversal, atau sekedar pola harga yang makin tinggi. Nomor 2, dukungan volume. Volume itu wajib mendukung pergerakan harga, naik pas harga naik, turun pas harga lagi koreksi. Dan yang paling krusial, nomor 3, risiko kecil. Titik masuk Anda harus dekat banget sama level support atau basisnya, jadi kalaupun perkiraan Anda salah, ruginya kecil dan terkendali. Kalau Anda berpegang teguh sama checklist tadi, secara otomatis Anda bakal terhindar dari jebakan-jebakan klasik ini. Anda nggak bakal lagi tuh ngejar-ngejar candle hijau yang udah kepanjangan. Anda nggak akan kejebak sama breakout palsu yang volumenya sepi. Dan yang pasti, Anda bakal berhenti beli di no man's land, area yang nggak jelas supportnya di mana. Dan ini teman-teman, membawa kita ke inti dari semuanya, perubahan pola pikir. Trader amatir itu biasanya nanya,
kira-kira nih bakal naik gak ya? Fokusnya ke keuntungan yang serba nggak pasti. Sebaliknya, seorang pro itu bertanyanya beda. Kalau ternyata saya salah, kerugian saya kecil nggak? Fokusnya ada pada risiko yang bisa dia kendalikan. Ini bedanya, dan ini penting banget. Jadi mulai sekarang, jadikan pertanyaan ini sebagai filter utama Anda. Sebelum Anda tekan tombol buy, berhenti sejenak dan tanya ke diri sendiri. Kalau ternyata analisa saya ini salah, apakah ruginya kecil? Kalau jawabannya adalah ya, maka Anda ada di jalur yang benar. Mulailah berpikir tentang risiko duluan, nanti keuntungan akan ngikutin. Sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.